Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansah. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan mengenai indikator produk domestik regional bruto atau yang sering disebut dengan PDRB. Pada video-video sebelumnya, saya sudah menyampaikan terkait dengan data PDB atau produk domestik bruto yang ditujukan untuk ukuran tingkat suatu atau sebuah negara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan indikator PDRB yang digunakan sebagai ukuran untuk sebuah daerah. Baik, jadi data PDRB merupakan salah satu indikator yang sangat penting bagi sebuah daerah dalam melihat kinerja perekonomiannya. Biasanya dalam laporan pertanggungjawaban kepala daerah selalu menampilkan besaran PDRB-nya, PDRB daerahnya, serta pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai. Jadi demikian pentingnya sehingga dalam pertanggungjawaban kepala daerah selalu ditampilkan besaran PDRB daerahnya dan pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pengertian, metode, dan manfaat dari PDB. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan eh, indikator PDRB dan perbedaannya dengan PDB. Baik, pertama terkait dengan pengertian PDRB. Jadi PDRB atau produk domestik regional bruto itu merupakan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang tercipta dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah, apakah itu provinsi atau kabupaten kota, yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki oleh residen atau non-residen. Nah, ini adalah konsep PDRB dari sisi produksi atau dari sisi lapangan usaha atau dari sisi supply. Nah, konsep ini pada dasarnya sama dengan konsep PDB, cuman yang membedakan adalah eee, region-nya, daerahnya. Kalau PDB digunakan untuk eee, tingkat suatu negara, sedangkan PDRB digunakan untuk menghitung tingkat provinsi atau kabupaten kota. Berikutnya adalah pendekatan penghitungan PDRB, sama juga dengan PDB. Ada 3 pendekatan. Pertama adalah pendekatan produksi, kedua pendekatan pengeluaran, ketiga pendekatan pendapatan. Jadi pendekatan produksi ini menghitung jumlah nilai tambah dari seluruh aktivitas ekonomi, sedangkan pendekatan pengeluaran ini menghitung berapa C. Konsumsi rumah tangga, G. Konsumsi pemerintah, I adalah pembentukan modal dan perubahan stok, X. Ekspor, dan M adalah impor. Sedangkan pendekatan pendapatan adalah balas jasa faktor produksi berupa upah gaji, surplus, penyusutan, dan pajak tak langsung. Jadi pendekatan penghitungannya persis sama dengan PDB. Kemudian berikutnya adalah manfaat dan kegunaan PDRB. Sama juga dengan PDB, bahwa manfaatnya pertama adalah besaran dari PDRB ini yang menunjukkan potensi atau kapasitas ekonomi dari suatu daerah, ya, dan bagaimana besaran PDRB ini eh, merupakan dampak dari daerah yang bersangkutan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kemudian kedua dari pertumbuhan ekonomi. Jadi dari PDRB real atau harga konstan itu dapat diturunkan pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Struktur ekonomi ini juga digunakan untuk melihat aktivitas ekonomi
mana yang dominan dalam menciptakan nilai tambah di suatu daerah. Kemudian pendapatan per kapita atau PDRB per kapita ini biasanya digunakan untuk melihat indikator kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Manfaat lainnya artinya bisa dihubungkan dengan investasi, itu disebut dengan ICOR, dihubungkan dengan tenaga kerja disebut dengan ILOR, dan seterusnya. Dan analisis ekonomi regional lainnya berupa Shifter, Elki, Index Williamson, dan seterusnya. Berikutnya adalah perbedaan PDRB dengan PDB. Nah, ini penting diketahui bahwa PDB pada dasarnya sama dengan PDRB. Namun dalam penyajian dan penghitungannya ini ada sedikit perbedaan, yaitu adalah dalam menghitung output, PDB menggunakan harga dasar atau basic price. Kemudian total nilai tambah harga dasar tersebut ditambah dengan pajak minus subsidi atas produk sehingga diperoleh disebut dengan PDB harga produsen atau harga pembeli. Sedangkan dalam penghitungan PDRB, output dihitung menggunakan harga produsen, ya, bukan harga basic. Kalau dalam PDB merupakan harga basic, harga dasar, sedangkan dalam PDRB menggunakan harga produsen, ya, sehingga dalam formatnya tidak menggunakan atau tidak ditambah dengan pajak minus subsidi atas produk. Baik, kita lihat formatnya seperti apa. Nah, ini format penyajian dari PDB dan PDRB. Sebelah kiri itu adalah format PDB, sebelah kanan adalah PDRB. Nah, jadi bisa kita lihat ya di paling bawah ya, sebelum diperoleh angka PDB, itu nilai tambah atas harga dasar dijumlahkan disebut dengan total nilai tambah harga dasar. Kemudian ditambah dengan pajak dikurangi subsidi atas produk, baru disebut dengan produk domestik bruto. Ya. Sedangkan untuk PDRB, penyajiannya langsung jumlah nilai tambah dari 17 kategori dijumlahkan diperoleh yang namanya PDRB, ya. Jadi tidak ada ditambahkan dengan pajak dikurangi dengan subsidi. Nah, ini perbedaan valuasi atau penilaian PDB dengan PDRB. Kemudian berikutnya ya, walaupun yang berikutnya disebut dengan diskrepansi statistik, ya, perbedaan statistik. Jadi walaupun valuasinya sama, artinya total PDRB dan PDB itu sama-sama menggunakan harga produsen, ya. Jadi totalnya sudah menggunakan harga produsen. Namun jumlah PDRB 34 provinsi tidak sama dengan PDB Indonesia. Kenapa? Karena penghitungannya dilakukan secara independen. Nah, ini yang disebut dengan diskrepansi statistik, ya. Artinya teman-teman di BPS pusat menghitung PDB Indonesia, teman-teman di BPS provinsi menghitung PDRB masing-masing provinsinya secara independen, ya, sehingga diperolehlah angka PDRB 34 provinsi dan PDB Indonesia, ya. Demikian pula untuk total PDRB kabupaten kota itu tidak sama dengan PDRB provinsi. Artinya teman-teman kabupaten kota juga BPS-nya menghitung PDRB, ya. Jika dijumlahkan itu tidak akan sama dengan PDRB provinsi karena dihitung secara independen. Nah, berikutnya di sini saya memberikan contoh data PDRB 34 provinsi dibandingkan dengan PDB Indonesia, ya. Nah, jadi yang warna kuning ini adalah atas dasar harga berlaku, yang warna putih adalah harga konstan tahun 2017 sampai 2019. Nah, di sini kita bisa lihat dari 34 provinsi, Provinsi DKI itu PDRB-nya paling besar,
diikuti dengan Provinsi Jawa Timur, kemudian Provinsi Jawa Barat, dan Jawa Tengah pada tahun 2019. Sedangkan provinsi dengan PDRB terendah itu adalah Maluku Utara, kemudian Gorontalo, kemudian Maluku, dan Sulawesi Barat. Nah, kemudian setelah dijumlahkan PDRB 34 provinsi, kemudian kita lihat PDB Indonesia itu tidak sama. Ada selisih sekitar 245 triliun ya, atau 1,55% PDRB 34 provinsi lebih tinggi dari PDB Indonesia. Ini yang disebut dengan diskrepansi statistik sebesar 1,55%. Ya. Kemudian berikutnya adalah publikasi. Nah, ini juga perlu kita ketahui bahwa publikasi PDRB agak sedikit berbeda dengan publikasi PDB. Pertama, untuk PDRB provinsi, publikasinya untuk triwulanan itu dirilisnya setiap bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Jadi PDRB provinsi triwulanan atau kuartalan itu dirilis setiap tanggal 5 Februari, 5 Mei, 5 Agustus, dan 5 November. Nah, ini sama dengan PDB Indonesia. Sedangkan untuk publikasi PDRB tahunan itu dilakukan pada bulan April. Kemudian untuk PDRB Kabupaten Kota, PDRB triwulanan kuartalan belum tersedia. Jadi kabupaten kota ini tidak tersedia data PDRB triwulanannya. Yang tersedia hanya PDRB tahunan yang dipublikasikan pada bulan April. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Lebih dan kurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.